Negara ini negara bertuah, sejarah gemilang. Mana negara di mana penguasaan begitu banyak bahasa? Mana negara yang indah kerana pelbagai budaya? Mana negara yang mendapat menyantuni ini semua? Namanya Malaysia. Malaysia hebat, Malaysia keramat, dan kita pertahankan semangat ini. Jadi saya anggap golongan pekerja, saudara, golongan pekerja ini majoriti yang tentukan siapa Perdana Menteri, bentuk kerajaannya, dasarnya. Kalau pekerja bersatu, pekerja yang menentukan, bukan kelompok yang lain. Sebab itu seruan saya itu kepada pekerja, percayalah, saudara tahu perkembangannya. Negara ini punya sejarah baik, ada sejarah lemah, ada sejarah gemilang, ada sejarah rompakan. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang gemilang. Kita pilih hentikan amalan sombong, menindas pekerja, tamak haloba, untung berbilion-bilion, naik gaji pekerja RM40 pun susah. Ini apa jenis manusia? Tak mudah sudah dapat seorang Perdana Menteri yang menyuarakan begini. Saya mau syarikat untung, lebih banyak untung, lebih baik bagi negara, lebih banyak pekerja, lebih tinggi cukai. Tetapi jangan untung sendirian. Untung itu kerana tukang cuci, untung itu kerana technician, untung itu kerana juru jual, untung itu kerana pekerja. Jadi berilah yang munsabah kepada mereka. Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengingatkan para majikan di seluruh negara untuk tidak menindas pekerja dan memberikan mereka gaji yang layak. Beliau juga telah menegaskan bahwa pemerintah selalu memprioritaskan rakyat, termasuk membela nasib setiap pekerja. Dalam amanatnya, beliau juga telah berpesan kepada semua pekerja untuk bekerja dengan ikhlas dan tekun. Namun baru-baru ini terdapat 3 WNI atau PMI yang lebih memilih pulang karena digaji tak sesuai dengan perjanjian. Untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Tiga pekerja migran Indonesia PMI kembali ke tanah air dengan hati yang penuh luka. Mereka dipaksa pulang karena kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian dan upah yang tidak adil. AY, T, dan H adalah contoh dari ribuan PMI yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Mereka berjuang untuk mencari kehidupan yang lebih baik, namun malah terjebak dalam situasi yang menyedihkan. Apakah mereka akan dapat menemukan keadilan dan perlindungan di tanah air? Mari kita simak cerita mereka dan upaya pemerintah untuk membantu mereka. Upah diterima tidak sesuai perjanjian, 3 WNI pulang melalui Baklalan, Malaysia Long Midang. Personel imigrasi Krayan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang pekerja migran Indonesia non-prosedural PMINP, yang kembali dari Lawas, Malaysia, melalui jalur tidak resmi di Long Midang, Krayan. Ketiganya, masing-masing berinisial AY, 26 asal Gresik, T, 47 asal Pangkajene, dan H, 44 asal Karawang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno menyampaikan WNI ini tiba di pos lintas batas tradisional PLBT, Long Bawan sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Ketiganya diketahui masuk ke wilayah Indonesia melalui perlintasan Baklalan,
Malaysia, Long Midang, Krayan dengan menumpang kendaraan milik warga yang ingin kembali ke Indonesia. Saat tiba di pos gabungan TNI Polri Gapma, Long Midang, ketiga PMI tersebut memeriksa personel perbatasan dan kemudian diarahkan ke PLBT Krayan untuk menjalani pemeriksaan dan wawancara lebih lanjut petugas imigrasi. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa ketiganya sebelumnya bekerja di Lawas, Malaysia sebagai buruh di sektor perkebunan dan konstruksi. Mereka masuk ke Malaysia menggunakan paspor kecuali T yang masuk secara non-prosedural pada tahun 2020 melalui sebatik. Namun saat kembali ke Indonesia, mereka tidak membawa paspor karena ditahan pihak majikan di Malaysia, ucap Adrian Sutrisno. Sesuai keterangan AY bekerja di sektor perkebunan sawit sejak Maret tahun 2024 dengan gaji Rp1.600 per bulan. Namun, AY memutuskan pulang karena merasa kondisi kerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sementara itu, T berada di Malaysia selama 4 tahun lamanya. Saya juga bekerja sebagai buruh sawit dengan gaji Rp1.300. Keputusan kembali ke tanah air diambil karena ketidakcocokan upah. Kemudian, H bekerja di sektor konstruksi menerima upah harian sebesar Rp55. Nilai tersebut lebih rendah dari kesepakatan awal sebesar Rp60 per hari, bebernya. Saat ini ketiga PMI NP tersebut tinggal di Long Bawan sambil mengurus kepulangan menuju kampung halaman melalui jalur Krayan Tarakan dengan biaya mandiri. Dan pihaknya menegaskan terus berkomitmen dalam melakukan pengawasan terhadap perlintasan orang di wilayah perbatasan. Pemeriksaan terhadap ketiga PMI non-prosedural ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan tidak adanya pelanggaran keimigrasian di wilayah perbatasan. Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan penanganan yang tepat dan humanis terhadap para pekerja migran yang kembali ke tanah air, pungkasnya. Kurangnya perlindungan bagi PMI. Pemerintah harus lebih serius dalam melindungi PMI dari eksploitasi dan penipuan oleh majikan atau agen. Ketidakadilan upah. Upah yang diterima PMI tidak sesuai dengan perjanjian, menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dalam sistem kerja di luar negeri. Kurangnya pengawasan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan PMI di luar negeri untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan perjanjian. Pemerintah harus meningkatkan perlindungan bagi PMI. Dengan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan, pemerintah dapat melindungi PMI dari eksploitasi. Pemberian informasi yang akurat. Pemerintah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang kondisi kerja di luar negeri kepada PMI sebelum mereka berangkat. Pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan PMI di luar negeri untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan perjanjian. 3 pekerja migran Indonesia PMI kembali ke tanah air setelah mengalami kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian dan upah yang tidak adil di Malaysia. Pemerintah telah melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap ketiga PMI tersebut, namun kasus ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan serius dalam perlindungan PMI di luar negeri. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan untuk melindungi PMI dari eksploitasi dan penipuan. Dengan demikian, PMI dapat bekerja di luar negeri dengan aman dan adil, serta mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah. Nah, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu nih, bahwa tidak semua PMI itu mengalami hal yang sama seperti ketiga PMI tadi ya. Mungkin mereka itu bisa dikatakan kurang beruntung kali ya. Jadi intinya buat kalian yang mau bekerja ke luar negeri maupun di dalam negeri, intinya tetap berhati-hati ya. Khususnya buat teman-teman yang punya minat mau bekerja ke luar negeri, ini harus lebih hati-hati. Ya, harus dipertimbangkan matang-matang, harus dikoordinasikan dengan orang tua, dengan keluarga, harus menggali informasi juga mengenai sistem kerjanya. Jadi intinya hati-hati. Oke teman-teman, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari video tadi. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.